Bab 1161, baiklah. Tapi pertarungan ini hanya akan terjadi setelah aku mengurus masalah pribadiku, Levi memberitahunya. Windsor mengangguk mendengarnya. Sementara itu, semua orang menarik napas dengan tajam karena mereka tahu pertarungan ini sangat penting, keduanya bertaruh pada semua yang mereka miliki. Oleh karena itu, siapapun yang kalah akan memiliki konsekuensi yang tak terbayangkan. Pertarungan mereka tidak hanya akan menyebabkan keributan besar di Erudia, tetapi seluruh dunia juga akan menjadi gempar. Azure Dragon dan kelompoknya menatap Levi sementara Zar dan yang lainnya menatap Asura, semua mata mereka terbakar dengan tekad. Mereka semua berharap bos mereka akan memenangkan pertarungan, tetapi mereka tahu bahwa kedua belah pihak sangat kuat. Jadi, pada saat itu, tidak ada yang tahu apa hasil akhirnya. Setelah mereka pergi, Bolgun bertanya, "Tuan, seberapa yakin Anda akan menang?" "Saya akan mengatakan itu 50%, kata Windsor setelah merenungkannya sejenak. Gumam mereka bertiga sambil menarik napas dalam-dalam. Ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya dengan ekspresi muram di wajahnya. Lagi pula, jawaban yang dia berikan kepada mereka hanya 50%. Windsor adalah orang yang sangat percaya diri dan arogan yang bahkan tidak mau tunduk pada langit dan bumi. Di matanya, semua orang berada di bawahnya. Namun, dia sebenarnya takut ketika datang ke Levi. Sejujurnya, dia tidak terlalu takut, dia hanya tidak yakin 100% bahwa dia bisa menang melawan Levi. Itu hanya menunjukkan betapa kuatnya Levi sebenarnya. Faktanya, dia sangat kuat sehingga bahkan Windsor pun mewaspadainya. Berita tentang Dewa Perang dan pertarungan Asura menyebar ke seluruh Erudia, dan segera menyebar ke seluruh dunia. Semua orang tahu tentang pertempuran sekarang, dan mereka tahu bahwa pertarungan ini adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi seluruh dunia. Jika Levi menang, God of War pasti bisa membawa permainannya ke level selanjutnya. Dengan Asura di tangan, itu akan menjadi kerugian besar bagi musuh mereka. Namun, jika dia kalah, dia harus mundur dari posisinya dan membiarkan Asura memilikinya. Meskipun, ini adalah kabar baik bagi Tenichi dan beberapa orang lainnya. Meskipun kekuatan tempur Asura luar biasa, Levi masih lebih baik dalam hal strategi dan melihat gambaran yang lebih besar. Itulah mengapa pertempuran ini sangat penting. Ya Tuhan, ini terlalu menakutkan. Keduanya akan segera bertarung. Damien jelas adalah orang pertama yang mendapat berita tentang itu. Bagaimanapun, dia selalu mengawasi God of War. Ini adalah duel yang terkuat di Erudia, kan? Asura telah menunggu bertahun-tahun hanya untuk membuktikan bahwa dia yang terkuat. Dia sudah menantikannya dan ingin menyaksikan pertarungan itu terjadi. Haha, aku juga senang. Dewa Perang harus menang. Bagaimanapun juga, dia adalah bagian dari klan Garrison, seru Tyrone bersemangat. Berita pertarungan masih menyebar seperti api, dan semakin berpengaruh dari menit ke menit. Ketika Zoe mendengar berita itu, dia terkejut karena dia pernah bertemu Asura sebelumnya. Apakah Asura benar-benar haus darah dan kejam seperti yang dikatakan semua orang, seperti Raja Iblis? Tidak mungkin, kan? Dia bahkan menyelamatkanku tahun lalu. Dia tidak bisa memahami komentar orang-orang tentang dia. Ketika dia bertemu dengannya terakhir kali, dia merasa bahwa dia adalah orang yang sangat manusiawi. Itu tidak benar. Mereka mengatakan bahwa Asura adalah orang yang tidak berperasaan, dan dia tidak berbeda dengan robot. Terlalu sulit dipercaya bahwa insidenmu menarik perhatiannya dan dia membantumu, kata Dale. Mereka sangat mengenal Windsor. Dia tidak akan peduli dengan masalah orang biasa. Itu benar. Sepertinya Asura sengaja melindungi Zoe, tambah Edwin. Apa? Setelah mendengar itu, Zoe gemetar dan ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Tidak mungkin. Kecuali, bab 1162 hanya ada satu kemungkinan yang bisa dia pikirkan. Mungkin Asura sebenarnya ada di sana untuk melindungiku. Berdasarkan apa yang semua orang katakan, dia bahkan tidak akan mengedipkan mata bahkan jika seseorang mati tepat di depannya. Dia mungkin maju hanya untukku, kan? Pasti ada alasan mengapa dia melakukannya. Apakah Levi mengatur ini? Mustahil. Asura bahkan tidak akan mematuhi Dewa Perang, jadi mengapa dia mendengarkan Levi dan melindungiku? Itu tidak mungkin bahkan jika Levi adalah orang penting. Sementara itu, Levi dan yang lainnya berpisah dari Azure Dragon. Yang terakhir ingin pergi ke keluarga Stuart terlebih dahulu,
sementara Levi berencana mengunjungi teman lamanya, Benny Quinton. Ada banyak orang di kediaman Benny, 8 orang tepatnya, termasuk Benny. Mereka semua adalah bintang di bidang medis. Mereka adalah Okta Medic of Erudia yang terkenal dan terkenal. 8 dari mereka adalah dokter top di bidang medis, termasuk ahli pengobatan barat dan pengobatan tradisional Tiongkok. Pada saat yang sama, Benny sangat terkejut mendengar bahwa Levi telah muncul kembali. Dia dengan cepat mengundang yang terakhir ke dalam rumah dan memperkenalkannya kepada semua orang. Para dokter lainnya terkejut karena mereka tidak menyangka akan bertemu dengan dewa perang itu sendiri. Ini adalah ahli akupuntur, Asa Wongwood. Ini adalah ahli herbal, Whitney Safin. Benny memperkenalkan semua orang satu persatu dan memberitahu Levi bahwa mereka adalah dokter top Erudia, dan mereka semua unggul dalam pengobatan barat dan pengobatan tradisional Tiongkok. Dia juga mengatakan kepada yang terakhir bahwa mereka seperti harta nasional Erudia. Dengan sedikit membungkuk, Levi berkata dengan sopan, "Suatu kehormatan bertemu dengan kalian semua." "Tidak, tidak, kesenangan adalah milik kita, Dewa Perang." "Tidak perlu untuk itu." Semua orang segera berdiri. Ada konvensi medis yang diadakan setiap 4 tahun sekali di Auckland City baru-baru ini. Itu sebabnya kita semua berkumpul di sini. Kalau tidak akan ada kesempatan seperti ini. Benny tersenyum dan menjelaskan alasan mereka ada di sini. Kalau begitu aku pasti beruntung. Ini pertama kalinya aku di sini di kota Auckland, dan aku bisa bertemu 8 dokter terkenal, jawab Levi tulus. Dia selalu hormat dan sopan terhadap seniornya. Saat ini, orang-orang dapat hidup dalam kemakmuran dan kedamaian sementara Erudia dapat berkembang semua karena para senior yang berdedikasi ini. Saya sangat senang memiliki mereka. Mereka mengobrol untuk waktu yang lama, dan Levi dapat memperoleh banyak hal dari percakapan mereka. Dia memiliki pengetahuan terbatas tentang keterampilan medis karena Frederick bersedia mengajarinya. Namun, dia tidak punya waktu untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang itu. Sementara Levi sibuk dengan para dokter, Azure Dragon berdiri di depan sebuah kediaman kuno. Hampir 10 tahun telah berlalu, dan dia akhirnya pulang. Tapi rumah ini telah membawa begitu banyak bahaya dan penderitaan. Pertama, posisinya sebagai kepala keluarga direnggut. Kemudian, tunangannya mengkhianatinya dan menikahi saudaranya sendiri. Terakhir, dia dipaksa masuk penjara menggantikan saudaranya. Kata-kata menyakitkan dari tunangan Azure Dragon masih bergema di telinganya setelah bertahun-tahun. Hanya orang terkuat yang cukup layak untukku. Dia tidak cukup layak untukku, dan dia tidak akan pernah setara dengan Curtis. Selain itu, dia tidak pernah bisa melupakan adegan di mana tunangannya, Eldora, melemparkan dirinya ke pelukan Curtis. Dia juga tidak bisa melupakan hari ketika keluarga Stuart mengirimnya ke transportasi tahanan. Selama bertahun-tahun dia berada di penjara, tidak ada keluarga Stuart yang mengunjunginya. Orang yang seharusnya di penjara adalah Curtis, namun dia terus menduduki peringkat pertama di papan peringkat pewaris, dengan seorang wanita cantik di sisinya. Azure Dragon mengepalkan tinjunya dengan erat, dan buku-buku jarinya retak saat ingatan ini muncul. Akhirnya aku kembali sekarang. Aku akan menunjukkan kepada para bajingan ini bahwa mereka tidak boleh main-main denganku. Bukankah kamu mimpi burukku, Curtis? Aku di sini untuk menantangmu sekarang. Wajahnya menjadi gelap saat dia berjalan menuju pintu. Azure Dragon mengetuk pintu, keras. Ketika pintu terbuka, beberapa penjaga keluar. Untuk apa kamu mengetuk? Apakah kamu tidak tahu di mana kamu berada sekarang? Pak Indigo. Pak Indigo sudah kembali. Bab 1163 segera, keluarga Stuart dalam hiruk-pikuk. Semua lampu di mansion dinyalakan, dan hampir semua orang di keluarga keluar dari rumah. Setiap wajah yang dikenalnya muncul di hadapan Azure Dragon. Orang tua pengecut, yang membiarkan orang mengambil keuntungan dari mereka, dan paman dan bibi, yang suka menambahkan garam ke luka. Kakek yang mencabut haknya sebagai pewaris, Basil, juga ada di sana. Yang keluar terakhir adalah Curtis dan Eldora. Wanita itu masih dalam pelukan kakaknya, menunjukkan betapa mesranya mereka. Setelah bertahun-tahun pelatihan, kekuatan Azure Dragon berada di level tertinggi. Dapat dikatakan bahwa dia berada pada titik di mana dia bahkan tidak akan panik bahkan ketika dunia runtuh. Namun, sekarang setelah dia bertemu musuhnya, Azure Dragon tidak bisa tenang lagi, dan dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Hah!
Ini benar-benar kamu. Ada apa denganmu? Bukankah kamu seharusnya berada di penjara selama 20 tahun? Bahkan belum 10 tahun, mengapa kamu sudah kembali? Apakah kamu melarikan diri dari penjara dan kembali ke sini? Kamu tahu kamu merusak nama keluarga Stuart dengan melakukan itu. Basil dan yang lainnya takut dia benar-benar keluar dari penjara ketika mereka melihatnya. Azure Dragon menjawab sambil menggelengkan kepalanya, tidak. Aku sudah lama dibebaskan. Seseorang dari keluarga segera memeriksa, dan mereka mengangguk. Dia benar-benar dibebaskan dari penjara. Basil mencibir, sepertinya sikapmu di penjara sangat bagus. Kamu bahkan berhasil dibebaskan 10 tahun sebelumnya. Aku hampir lupa tentang orang ini. Apa yang dia lakukan di sini? Salah satu paman Azure Dragon, yang juga ayah Curtis, Ansel, mendengus. Selama bertahun-tahun, keluarga Stuart berada di tangan pasangan ayah dan anak itu. Baginya, Azure Dragon tidak ada lagi. Tepat sekali. Dia pasti bernasib sial sejak dia masuk penjara. Jauhi aku. Aku tidak ingin nasib burukmu menimpaku. Akan jauh lebih baik jika kamu tidak masuk ke pintu kami. Kami, keluarga Stuart, adalah keluarga kekaisaran pertama. Bagaimana kami bisa memiliki penjahat yang pernah dipenjara di keluarga kami? Itu akan menjadi lelucon kepada orang lain. Betapa dingin. Masing-masing dari mereka begitu dingin dan tak berperasaan. Aku dipenjara semua karena Curtis. Dan itu juga 8 tahun di sana. Mereka tidak hanya tidak berterima kasih atas apa yang telah saya lakukan, tetapi mereka juga menghina dan mempermalukan saya. Mereka bahkan mengatakan kepada saya bahwa saya tidak boleh menginjakkan kaki ke dalam mansion. Persetan dengan itu, Azure Dragon memandang Curtis dan Eldora. Yang terakhir masih terlihat sombong seperti biasanya. Bagaimanapun, dia adalah yang pertama di Hair Leaderboard. Oleh karena itu, siapa yang bisa melawannya? Di matanya, Azure Dragon bahkan tidak layak menjadi lawannya. Adapun Eldora, dia masih dalam pelukannya saat senyum mengejek muncul di wajahnya. Apa yang salah? Apakah menghabiskan beberapa tahun di penjara membuatmu terlihat seperti bajingan? Yah, kamu bajingan. Aku membuat pilihan yang tepat bertahun-tahun yang lalu. Aku, Eldora Ceres, akan hanya bersama orang terkuat. Pada saat itu, dia tampak seperti Levi, dengan pakaian compang camping dan jelaga di wajahnya. Azure Dragon baru tiba di kota Auckland, jadi dia tidak punya waktu untuk merapikan dirinya. Dengan citra seperti pengungsi, dia pada dasarnya adalah lelucon bagi keluarga Stuart. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat lagi setelah mendengar kata-kata Eldora. Wanita tak tahu malu ini. Serius, kenapa kamu kembali, Indigo? Kamu bukan keluarga Stuart. Lagi pula, kami tidak akan pernah membiarkan penjahat masuk ke kediaman kami, kata Ansel dingin. Indigo adalah nama asli Azure Dragon. Alasannya sederhana. Aku di sini untuk mengambil kembali apa yang sebenarnya menjadi milikku bertahun-tahun yang lalu, cibir Azure Dragon. Matanya yang dingin melewati setiap keluarga. Hahaha, semua orang tertawa terbahak-bahak dan memandangnya seolah dia idiot. Curtis akhirnya berbicara, kamu di sini untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikmu. Posisiku dan tunanganmu. Dan untuk membalas kenyataan bahwa kamu mengambil tempatku di penjara. Apakah kamu bahkan memiliki apa yang diperlukan untuk melakukan itu? Apakah kamu punya kemampuan untuk melakukannya? Bab 1164, 8 tahun yang lalu, kamu hanyalah seekor cacing, Indigo. Apakah menurutmu tugas di penjara bisa mengubahmu menjadi naga sungguhan? Curtis selalu menjadi manifestasi hidup dari mimpi terburukmu sendiri. Raksasa yang tak dapat diatasi di luar jangkauanmu tidak peduli seberapa keras kamu mencoba. Kamu harus tahu lebih baik daripada orang lain bahwa dia hanya menjadi lebih kuat sejak itu, jadi apa yang membuatmu berpikir untuk melakukannya? Penjara telah mengubah sesuatu untukmu. Ambil kembali apa yang menjadi hakmu, katamu. Biarkan aku memberitahumu ini, satu-satunya pria yang cocok untukku adalah pejantan seperti Curtis, bukan pendosa menyedihkan sepertimu. Kata-kata Eldora Ceres menusuk jauh ke dalam dada Azure Dragon seperti 1000 pisau. Untuk berpikir bahwa Azure Dragon sebelumnya yakin bahwa dia adalah satu-satunya cinta sejatinya. Dia hanya menyalahkan dirinya sendiri atas kesalahan penilaiannya sendiri. Kamu berani melontarkan ancaman di sekitar sini, Indigo. Jangan pernah berpikir untuk melangkah melewati pintu kami. Kamu telah diperingatkan. Ansel kemudian berdiri di antara Azure Dragon dan pintu masuk.
Apa yang kakek pikirkan? Azure Dragon melihat ke kakeknya Basil. Ada sedikit kemarahan di mata Basil. Pamanmu benar. Untuk menjaga kehormatan keluarga kami tidak bisa lagi menerimamu di sini. Aku akan memberimu sejumlah uang yang cukup untuk seumur hidupmu. Ambillah, dan tinggalkan Auckland City. Azure Dragon kemudian bertanya kepada orang tuanya, ayah, ibu. Bagaimana menurutmu? Kita, orang tuanya terkurung dan mengomel tetapi tidak mengucapkan apapun yang terlihat. Jelas bahwa mereka tidak memiliki suara dalam masalah ini. Pergi. Mulai sekarang, kamu bukan lagi anggota keluarga Stuart. Pernyataan Basil cepat dan final. Diperlakukan begitu kasar oleh keluarganya sendiri membuat darah Azure Dragon menjadi dingin. Bukan saja dia tidak melakukan kesalahan, tetapi dia juga dipenjara selama 8 tahun menggantikan Curtis. Namun, dia masih diperlakukan seperti ini. Baiklah, biarlah. Aku akan kembali besok untuk menginjak Curtis dan meminta kalian semua berlutut. Dengan itu, Azure Dragon berbalik untuk pergi. Kutukan dan ejekan keluarga Stuart mengikutinya. Semua dari mereka tampaknya berpikir dia gila dan delusi. Faktanya, Azure Dragon terutama datang ke rumah keluarga untuk melihat bagaimana orang-orang di sana akan bereaksi terhadapnya. Jika hanya, seluruh episode akan melihat resolusi damai jika saja mereka tahu untuk menghargai dan menerima dia. Sebaliknya, mereka telah memaksa tangannya untuk mengadopsi sikap yang lebih keras. Untuk mengantisipasi situasi seperti ini, dia mengirim Levi pergi. Jika Levi mengetahui hal ini, dia pasti akan menghancurkan mereka. Inilah sebabnya dia datang untuk mengamati resepsi keluarga terlebih dahulu. Menyebut putusan itu sebagai kekecewaan akan menjadi pernyataan yang meremehkan. Tidak ada jiwa bersyukur di antara banyak dari mereka karena mereka semua tanpa henti mencemoohnya dan mengurungnya. Saudaranya sendiri dan tunangannya menghinanya. Kakek dan pamannya melarangnya masuk. Sementara orang tuanya yang lemah berdiri dan menonton. Tidak ada lagi ruang tersisa untuk sentimentalitas. Oleh karena itu, dia telah memutuskan saat itu juga bahwa besok adalah hari dia akan menempatkan keluarga Stuart ke dalam api dan pedang. Malamnya, antara lain Levi dan Benny bertemu dan bergembira. Pencapaian Okta Medix tak tertandingi di bidang medis. Kedelapan dari mereka belum menghadapi kondisi apapun yang tidak dapat mereka tangani. Sama seperti nama Frederick Gregg muncul dalam percakapan mereka, ahli akupuntur dan ahli herbal mengaku mengenalnya. Menurut mereka, Frederick adalah seorang dokter terkenal dari garis keturunan medis abadi yang memiliki akar yang sama dengan mereka. Hanya orang-orang bodoh yang akan menyatakan bahwa tradisi medis leluhur Erudia telah hilang. Atau mungkin saya harus mengatakan bahwa mereka tidak memiliki hak istimewa untuk mempelajari metode-metode yang sudah ada sejak lama ini. Ahli akupuntur, Asa Wormwood, mencibir. Dia telah membuat poin yang valid. Banyak yang memiliki kecenderungan untuk berasumsi bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan atau tidak memiliki pengalaman langsung. Dewa Perang, cari kami jika Anda merasa membutuhkan. Beberapa dari mereka berkata sambil tersenyum. Setelah kelompok bubar, Levi dan Azure Dragon berkumpul. Bos, aku sudah memutuskan untuk menghancurkan keluarga Stuart besok. Bab 1165, baiklah. Aku akan mendukungmu, seperti biasa. Levi berkata sambil meletakkan tangan meyakinkan di bahu Azure Dragon. Keesokan harinya di rumah keluarga Stuart, seluruh keluarga sedang makan di meja dalam keheningan. Disiplin yang ketat diperlukan untuk membantu mempertahankan posisi utama mereka di antara keluarga kekaisaran, terutama selama waktu ini ketika mereka bentrok dengan yang lain. Mungkin mereka akan dapat naik ke jajaran keluarga kuno pada waktunya. Kakek, apakah menurutmu indigo bajingan itu akan muncul? Keheningan dipecahkan oleh Curtis. Tidak ada orang lain yang berbicara karena tidak ada orang lain yang berani. Berbeda dengan Curtis, yang telah berbuat banyak untuk mendapatkan hak istimewa. Apakah menurutmu begitu? Kurasa itu hanya sedikit debaran dada yang riuh, itu saja. Basil mencibir meremehkan. Elnora tertawa. Mengapa menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak berguna itu, Curtis? Dia tidak akan mampu mengukur sampai sepersekian dari dirimu bahkan jika diberikan 100 tahun lagi. Dia memiliki kehadiran yang mempesona dengan wajah dan sosok yang cocok dan bisa membuat pria manapun berteriak padanya dengan satu pandangan. Sementara Tiffany Meyers adalah yang terindah di kota Auckland, Eldora Ceres adalah yang paling menawan. Namun, wanita ini memiliki kelemahan untuk pria yang kuat.
Dia bersama Azure Dragon ketika dia dengan kuat berada di kursi warisan. Sekarang dia telah dilucuti dari posisinya, dia berbalik dan melemparkan dirinya ke pelukan adik laki-lakinya, Curtis. Kabarnya Eldora memiliki sejarah kencan yang panjang dan berwarna. Fakta bahwa Curtis tidak menyerah padanya adalah bukti bahwa dia punya cara untuk berurusan dengannya. Kekasih barunya menjawab dengan angkuh, aku tidak mengkhawatirkannya karena aku bahkan tidak menganggapnya sebagai lawan yang layak. Aku hanya khawatir dia akan melakukan sesuatu yang dapat membuat keluarga kita menjadi jelek. Abaikan dia, aku sangat ragu dia punya nyali untuk mencari masalah di sini. Untuk membuat Stuart berlutut. Omong kosong orang gila. Gelombang ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba bergemuruh. Ini diikuti oleh ledakan yang menggelegar, siapkan dirimu untuk kematian, saudaraku. Suara itu menggema di setiap sudut rumah. Apa yang sedang terjadi? Apakah bajingan itu datang? Basil dan anggota keluarga lainnya duduk tercengang di meja makan. Kemarahan. Aku akan menghancurkannya, Curtis menyatakan saat dia bangkit. Yang lain, juga, dengan berbagai cara didorong untuk bertindak ketika mereka semua muncul dan secara kolektif berjalan menuju pintu masuk utama. Ada 5 orang lain selain Azure Dragon, yang pakaiannya compang camping memujinya. Apa ini yang kulihat? Pembantu, apakah kamu berniat untuk membawa keluarga Stuart hanya dengan sekelompok sampah ini bersamamu? Seharusnya kamu membawa sesuatu yang lebih terhormat daripada sekelompok pengungsi, kata Eldora mengejek. Naga Azure tersenyum. Masalahnya denganmu, Eldora, adalah bahwa kamu tidak pernah bisa melihat di luar permukaan. Kamu jelas tidak tahu siapa yang berdiri di depanmu. Matanya mengamati setiap keluarga dengan cermat. Saya menawarkan banyak dari Anda satu kesempatan terakhir. Tekuk lutut Anda di depan saya dan bertobat dari cara jahat Anda, dan saya akan mengampuni Anda. Kalau tidak, saya akan meratakan rumah Stuart dengan tanah hari ini. Hahaha, keluarga Stuart gempar mendengar ini. Mereka tidak menganggap Azure Dragon dengan serius. Tentang apa itu? Tutup mulutmu, bodoh. Orang tuanya sendiri menimpali, kamu ingin menghancurkan keluarga kami, katamu. Aku ragu kamu bahkan bisa melewati adikmu sendiri. Curtis tertawa, apakah kamu jelas-jelas kurang dalam kesadaran diri, Indigo? Aku adalah ketakutan terburukmu, manifestasi mimpi burukmu. Kamu berada di bawahku 8 tahun yang lalu, dan aku hanya menjadi lebih kuat sejak itu. Harapan apa yang kamu miliki untuk melawan dirimu sendiri? Seseorang yang kemampuannya berada di peringkat 20 teratas di papan peringkat pedang Erudia. Kata-kata itu membuat Azure Dragon gemetar karena Curtis selalu memiliki nomornya. Tidak, aku akan mengalahkanmu dan membuktikan diriku melawanmu. Bab 1166, hahaha. Kau akan mencari tahu apa yang memisahkan kau dan aku, belatung. Curtis mendengus. Lakukan, Curtis. Bawa dia berlutut. Eldora memekik. Keturunan teratas di kota Auckland telah menjadi berita utama urutan kekuasaan di papan peringkat pewaris kota Auckland selama 8 tahun berturut-turut, dan kecakapan bela dirinya hanya meningkat dari kekuatan ke kekuatan selama waktu ini. Singkatnya, Curtis sekarang praktis tak tersentuh. Jadi, bagi keluarga Stuart, Azure Dragon sudah menjadi orang mati yang berjalan. Keinginanmu untuk mati akan dikabulkan. Curtis langsung berada di atas Azure Dragon dalam satu langkah kuat. Dia melemparkan tinju buas dalam upaya untuk menghabisi kakak laki-lakinya dalam satu pukulan, tetapi ekspresinya berubah ketika Azure Dragon berhasil menghindarinya sepenuhnya. Semua yang hadir menyaksikan dengan napas tertahan begitu pertarungan dimulai dengan benar. Keangkuhan di wajah keluarga Stuart berubah menjadi keheranan dan kemudian keterkejutan saat pertempuran terjadi. Sekitar 100 putaran, salah satu pejuang tiba-tiba dikirim terbang. Lawannya mendekat dengan cepat dan memberikan pukulan dahsyat ke arahnya di udara, membuatnya meluncur ke tanah. Pria yang jatuh itu jatuh dengan keras dan meninggalkan jejak retakan konsentris pada ubin biru pada titik tumbukan. Ketika semua orang melihat ke atas, mereka tercengang karena pria yang tergeletak di lantai tidak lain adalah Curtis. Curtis berlumuran darah dan menanggung kerusakan yang tak terhitung pada tulangnya. Pada saat itu, tubuhnya bergetar tak terkendali, dan ketidakpercayaan terlihat di matanya. Mengejutkan. Benar-benar mengejutkan. Tidak ada yang bisa meramalkan betapa tangguhnya Azure Dragon. Juga tidak ada yang bisa meramalkan bahwa dia akan mampu mengalahkan Curtis. Ekspresi wajah Basil, Ansel, dan Eldora adalah gambaran keterkejutan.
Dan kemudian ada keheningan di sekitar. Bagaimana Azure Dragon tumbuh menjadi begitu kuat? Bukankah dia mendekam di penjara selama 8 tahun? Kamu adalah ketakutan terburukku, Curtis, tapi sekarang tidak lagi. Pada satu titik, aku memang menganggapmu yang terkuat yang pernah ada. Tapi aku menyadari betapa rendahnya aku telah menetapkan standar begitu aku melangkah ke medan perang. Naga Azure tertawa. Battlefield, bukankah kamu seharusnya berada di balik jeruji besi? Tanya Eldora yang bingung. Ketika ada kemauan, ada jalan. Saya dipilih untuk bergabung dengan pasukan khusus saat saya menjalani hukuman saya. Anda mungkin tidak menyadarinya, tapi sekarang saya dikenal sebagai Naga Azure, Raja Perang. Apa? Raja Perang. Wajah keluarganya berubah drastis. Dan berdiri di sini di hadapanmu adalah bosku, Dewa Perang, dan beberapa temanku, Kirin. Keluarga Stuart berdiri terguncang saat Azure Dragon turun ke barisan memperkenalkan teman-teman di sampingnya. Eldora yang sedih jatuh berlutut di depan Azure Dragon dan mencengkeram kakinya. Aku yang salah, Indigo. Maafkan aku untuk kali ini. Selama bertahun-tahun, aku tidak pernah berhenti memikirkan kita. Jika kamu mau, kita bisa kembali seperti dulu dan menghabiskan sisa waktu kita, hidup bersama. Nak, ibu dan aku tidak melakukan yang benar denganmu. Kita seharusnya tidak tinggal diam. Kakek melakukan kesalahan, Nak. Aku akan mengembalikanmu sebagai ahli waris. Kakek memang bodoh. Paman telah memperlakukanmu dengan tidak adil, Indigo. Azure Dragon tetap diam selama mereka memprotes. Terhadap pengaruh luar biasa dan kecakapan bela diri yang dimiliki oleh Azure Dragon hari ini, sikap anggota keluarga terasingnya berubah secara drastis saat mereka dengan berbagai cara mencari penebusan dosa untuk diri mereka sendiri. Levi telah melihat terlalu banyak tipe mereka untuk terkesan. Dia dan yang lainnya berangkat dari kediaman Stuart dan meninggalkan Azure Dragon untuk menyelesaikan urusan pribadinya sendiri. Berita utama hari itu mengguncang kota Auckland. Tersiar kabar bahwa Indigo Stuart, yang masuk penjara menggantikan adiknya, kembali ke rumah untuk menaklukkan keluarga Stuart dan bahkan mengalahkan keturunan teratas, Curtis, sendiri. Dengan urusan Azure Dragon yang diselesaikan, sudah waktunya bagi Levi untuk mengalihkan perhatiannya ke dirinya sendiri. Apakah kamu siap untukku sekarang, Garrison? Mata Levi menjadi gelap dengan niat dingin. Bab 1167, apakah Anda mendapatkan apa yang saya minta, Kirin? Levi bertanya. Ya, Dewa Perang, sedang dalam perjalanan dan akan segera tiba di kota Auckland. Kirin menjawab. Levi hendak melanjutkan langkah selanjutnya ketika dia diinterupsi oleh sebuah panggilan. Dia melihat bahwa itu berasal dari Abigail. Hei Abigail, bagaimana kamu mengetahui nomor baruku? Levi bertanya dengan heran. Saya mengetahuinya melalui Mercuinton. Abigail telah melakukan kontak rutin dengan Benny sejak kedatangannya di Auckland City. Ada apa? Bisakah kamu datang dan menjemputku, Levi? Aku dalam masalah. Harus menutup telepon sekarang. Tolong temui aku. Abigail terdengar sedikit tergesa-gesa. Ekspresi Levi menjadi muram. Dapatkan kunci di lokasinya, Phoenix. Seketika, Phoenix mulai bekerja dan segera mendapatkan posisinya. Dia berada di Dinasti Manor, tempat yang sering dikunjungi oleh orang-orang paling kaya dan berpengaruh di kota Auckland. Dinasti Manor telah sepenuhnya dipesan oleh keturunan kaya untuk malam itu menjadi tuan rumah pertemuan bergengsi. Daftar tamu termasuk pria dan wanita muda di liga yang sama dengan dirinya. Beberapa lusin mobil diparkir di pintu masuk, dan mereka menampilkan koleksi lengkap dari banyak edisi terbatas model tingkat atas yang berbaris di antara mereka. Nilai perangkat keras yang berkumpul di sana bernilai lebih dari 2 miliar gabungan. Penyelenggara acara tersebut adalah Conrad, keturunan kedua dari keluarga Garcia, yang paling terkenal kedua dari keluarga kuno Erudia. Tamu-tamunya adalah putra dan putri dari berbagai keluarga kerajaan dan kerajaan di kota Auckland. Bahkan Jerry sendiri harus menghiasi kesempatan itu, karena undangan dari keturunan kekaisaran sulit ditolak. Subjek yang menarik di antara para tamu tentu saja perselingkuhan di Stuarts. Tidak pernah berpikir bahwa petinggi di papan peringkat pewaris bisa dikalahkan oleh Indigo Stuart, seorang pria yang menghabiskan 8 tahun terakhir di penjara. Dengan dikalahkannya anjing teratas, hierarki kota Auckland menjadi kesal. Siapapun yang berada di posisi kedua pasti resah. Kami mengandalkan Anda untuk mempertahankan benteng, Tuan God. Majelis bercanda.
Jerry tersenyum. Kalian semua tahu aku tidak pernah peduli dengan hal-hal ini. Apa bedanya siapa yang di depan dan siapa yang di belakang dalam peringkat? Aku mendapat firasat bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi di Auckland City. Pertama adalah God of War menantang Asura. Lalu ada Indigo Steward yang menginjak keluarganya. Sekarang ada masalah Levi Garrison. Rumor mengatakan bahwa dia berencana untuk pergi ke klan Garrison, kata seseorang. Memang, banyak hal telah terjadi akhir-akhir ini. Tapi bisakah bisnis Levi Garrison dianggap besar? Lagi pula, dia pengecut yang tidak berguna yang tidak layak untuk perhatian kita. Senyum di bibir Jerry menyangkal kilatan dingin di matanya. Diam sekarang, Tuan Garcia ada di sini. Ruangan itu menjadi sunyi ketika seorang pemuda tegap melangkah masuk. Itu adalah Conrad, keturunan keluarga Garcia kuno dan salah satu anggota tertinggi di papan peringkat pewaris. Di sebelahnya ada seorang gadis, yang tidak diketahui oleh semua orang kaya dan berkuasa di kota Auckland kecuali Levi. Dia adalah Abigail Rogers. Conrad tersenyum lebar pada tamunya. Hari ini, kita berkumpul di sini karena dua alasan. Pertama, untuk membahas masalah kekalahan Curtis, dan kedua, untuk mendengar pengumuman pribadi tentang diri saya sendiri. Majelis memandangnya dengan penuh harap. Jerry bertanya, apakah ada hubungannya dengan kebahagiaan masa depan Anda? Dia menyimpulkannya dari kehadiran Abigail. Ya, Jerry, seperti yang Anda katakan, ini memang momen yang sangat menyenangkan bagi saya. Conrad melirik wanita di sampingnya. Saya telah memutuskan untuk menikahi wanita muda ini Abigail. Hah? Bukankah kamu sudah menikah dengan anak, Pak Garcia? Bagaimana kamu akan menikah lagi? Seseorang berpikir keras. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Conrad memiliki cukup banyak anak hingga hampir kehilangan jumlah mereka, dan pernikahan dengan keluarga kuno bukanlah hal yang sembrono. Conrad tertawa. Ini akan menjadi selir. Aku ingin menjadikan Abigail sebagai selirku. Bab 1168, apa? Para hadirin menghela napas. Meskipun mereka yang hadir adalah keturunan bangsawan, poligami adalah sesuatu dari masa lalu. Bahkan anggota terkemuka dari keluarga kekaisaran dan keluarga kuno saat ini tidak mengambil bagian di dalamnya. Orang kepercayaan ditoleransi, tetapi hanya ada satu wanita yang akan diberikan status yang diakui. Selanjutnya tidak ada yang bisa diberikan gelar selir dan tidak ada pengecualian yang bisa dibuat bahkan untuk yang seperti Tyrone Garrison. Namun, tidak ada yang hadir berani menyuarakan protes mereka terhadap keturunan keluarga kuno ini. Pada akhirnya, Conrad memiliki reputasi sebagai seorang libertin yang terkenal kejam. Tidak ada yang tahu pasti berapa banyak kehidupan muda yang hancur di tangan De Casanova dari Auckland City, yang juga dikenal sebagai pembunuh wanita pamungkas, selama bertahun-tahun. Hitungan tubuhnya dari penaklukan wanita mungkin berjumlah 5 hingga 600, dengan banyak dari mereka di bawah umur ketika mereka menjadi mangsanya. Lebih dari beberapa juga telah menghilang tepat setelah dia mengambilnya. Baik orang maupun mayat mereka tidak ditemukan sejak itu. Karena Conrad benar-benar menyimpang, keputusannya untuk mengambil selir bukanlah kejutan besar. Ketika Abigail datang ke Auckland City untuk bekerja di bawah karyawan keluarga Garcia, dia tiba-tiba menarik perhatian Conrad, yang kemudian secara paksa ingin menjadikan dia selir. Abigail kehabisan akal sampai dia mendengar bahwa Levi ada di kota. Dia menghabiskan sebagian besar hari itu dengan mempertimbangkan apakah akan meneleponnya sebelum akhirnya dia melakukannya. Selamat atas akuisisi baru Anda, Tuan Garcia. Kami menantikan untuk bersulang dengan Anda di pernikahan Anda. Yang pertama maju adalah Jerry. Selamat, Tuan Garcia. Dan yang lain mengikuti segera setelah mereka bangkit dari pingsan mereka. Yang bisa mereka tawarkan kepada Abigail hanyalah simpati mereka yang tak terucapkan. Namun wanita muda baik lainnya menjadi korban Conrad Garcia. Terima kasih saya kepada Anda semua atas harapan baik Anda. Saya berharap dapat melihat Anda semua di sana di pernikahan saya. Conrad naik tinggi. Dia hampir tidak bisa menahan diri saat dia menatap Abigail yang centil namun polos. Keturunan Garcia sebenarnya tidak perlu memberikan status formal apapun kepada Abigail. Itu sebelum dia mengetahui bahwa kakak perempuan Abigail adalah putri angkat Dalelehman. Mengambilnya dengan paksa mungkin akan menimbulkan masalah baginya mengingat koneksinya yang luas, karenanya, keputusannya untuk memilih selir. Dengan begitu, dia bisa secara terbuka meletakkan tangannya di Abigail tanpa meninggalkan alasan untuk ditentang. Apakah wanita muda itu bersedia? Saat itu,
Sebuah suara terdengar di tengah hiruk-pikuk. Semua yang hadir menoleh. Pemilik suara itu tidak lain adalah Martin Madman Preston sendiri. Tidak ada yang mengharapkan kehadirannya di sana, karena dia lebih dikenal sebagai orang gila daripada keturunan peringkat di mata publik. Saya tidak pernah menerima jawaban tidak. Apapun yang saya suka akan menjadi milik saya. Konrad sama kurang ajar dan arogannya saat mereka datang. Setelah itu, dia memandang Abigail. Dia akan menjadi milikku selama aku menginginkannya. Siapa yang berani menghalangi jalanku? Keturunan itu pasti memiliki modal untuk melakukan apa yang dia suka karena keluarga Garcia menuruti setiap keinginannya, dan ayahnya sangat protektif terhadapnya dengan alasan. Dia juga menikmati bantuan paman iparnya, Tyrone Garrison, dan sepupunya, Damien. Dengan kenyamanan selalu memiliki seseorang yang tersedia untuk membersihkannya, Konrad selalu mampu bertindak tanpa ragu-ragu atau takut akan konsekuensinya. Kamu membuat kesalahan dengan yang satu ini, Konrad. Apakah kamu tahu siapa dia? Martin bertanya. Tentu saja, kakak perempuannya adalah putri angkat Tuan Lehman. Bahkan dia seharusnya tidak mengatakan apa-apa jika aku mengambilnya sebagai selirku. Konrad menyatakan dengan tenang. Haha, begitukah? Aku rasa kamu akan mencari kematian jika kamu mencobanya. Martin tertawa dalam hati. Meskipun demikian, Konrad secara alami tidak terpengaruh. Hahaha, siapa lagi yang tidak bisa aku sakiti? Kalau begitu, aku akan menganggapnya sebagai selirku sebelum hari ini berakhir. Dan kita akan lihat siapa yang akan menghalangi jalanku. Dia terompet. Martin hanya menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Tapi kali ini, Casanova dari Oakland City akan menemui foilnya. Pintu-pintu terbanting keras ke dinding karena serangan kuat dari kaki seseorang. Dia benar. Abigail bukanlah seseorang yang bisa kamu permainkan. Suara dingin dibawa oleh gelombang kejut yang melintasi ruangan. Bab 1169 semua mata tertuju pada siluet yang muncul di pintu masuk lorong. Tidak ada yang mengenali pria asing yang muncul kecuali Jerry, yang wajahnya berubah pucat saat melihatnya. Itu Levi Garnison. Martin menyeringai saat dia menyelinap ke sudut untuk menyaksikan peristiwa yang akan terjadi. Dan siapa kamu sebenarnya? Konrad menantang. Levi, kamu di sini. Abigail berlari ke arah Levi saat dia melihatnya. Apa yang sedang terjadi di sini? Levi bertanya. Konrad maju selangkah. Biarkan aku memberikannya langsung padamu. Abigail akan menjadi selirku. Abigail mengangguk dengan marah sebagai penegasan ringkasan umum situasinya. Mengapa di dunia ini ada orang yang mengambil selir di zaman sekarang ini? Siapa yang memberikan izin untuk ini? Levi melotot. Konrad mempertahankan sikap angkuhnya. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku adalah keturunan tercinta dari keluarga Garcia dan mendapat bantuan dari kepala garnison, keluarga kuno teratas. Izin siapa yang aku perlukan untuk melakukan apa yang aku inginkan? Apakah itu berarti kamu tidak akan meminta persetujuan siapapun juga? Levi bertanya. Konrad terkekeh. Tentu saja tidak. Apa yang saya inginkan adalah milik saya. Apa gunanya saya untuk persetujuan siapapun? Mendengar jawabannya, Levi merasa geli. Tanpa memperhatikan kesusilaan umum atau aturan hukum. Seorang tiran yang benar-benar tak tertahankan. Tidak heran Abigail membutuhkan bantuan saya untuk menyelamatkan dirinya dari ancaman ini. Konrad menurunkan pandangannya untuk mengamati Levi dari posisinya yang tinggi. Dengar, nak, aku tidak peduli siapa atau apa kamu. Abigail akan menjadi selirku, dan tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk itu. Oh, begitukah? Kalau begitu, saya ingin mengatakan ini, siapapun yang akan mencoba memaksa Abigail untuk melakukan sesuatu terhadapnya tidak akan mendapat bagian dari saya. Levi menguatkan pendiriannya. Kau tidak akan mau mencampuri urusan Garcia, Levi. Sebaiknya kau cepat-cepat pergi. Jerry tiba-tiba berdiri dan berbicara. Apa katamu, Levi? Levi Garrison, tanya Konrad. Yang lain berbalik dan melihat ke arah Levi. Kamu tidak salah dengar. Ini Levi Garrison sendiri. Pengenalan Jerry membuat semua orang berdiri. Meskipun mereka belum pernah melihat pria itu secara langsung, mereka pasti pernah mendengar namanya. Dia ada di sini di kota Oakland. Masa bingung ketika mereka memandangnya dengan waspada. Itu dia, keturunan tidak terhormat dari keluarga Garrison yang meninggalkan ibu dan istrinya untuk menyelamatkan kulitnya sendiri. Kau tidak pantas menyebut dirimu laki-laki, Levi. Kau berani menunjukkan wajahmu di sekitar sini.
Aku berharap tidak lebih baik daripada mencekikmu sampai mati. Kamu tidak manusiawi, pengecut yang tidak berguna. Kamu memalukan bagi semua Erudia. Levi mendengarkan dalam diam saat rentetan makian meledak padanya seperti tong mesiu yang menyala. Pergi dari sini, Levi, dan Mer Garcia mungkin akan menyelamatkan nyawamu. Jerry diminta menasihatinya. Mergot adalah seorang pria sejati. Memperhatikan bahkan untuk saingan beratnya. Hanya kamu yang cocok untuk Zoe. Bukan alasan maaf ini untuk seorang pria. Mereka yang berkumpul bersorak memuji Jerry. Kilatan aneh melintas di mata Jerry. Tak tergoyahkan oleh komentar mereka, Levi tersenyum. Baik, aku bisa pergi. Tapi Abigail ikut denganku. Tidak, Abigail harus tetap tinggal dan menjadi selirku. Karena ini sudah menjadi rahasia umum, bukankah membuatku malu untuk membiarkannya pergi? Konrad melolong. Kalau begitu, semakin banyak alasan bagiku untuk membawanya. Celakalah siapapun yang menghalangi jalanku. Levi menyatakan dengan haus darah di matanya. Bab 1170, kamu memohon kematian, nak. Siapa yang berani mengancam Tuan Garcia? Apakah Anda bosan hidup? Naik dua orang, Cosimo Cuvier dan Clarence Strand. Mereka adalah putra dari keluarga kekaisaran, berbagai keturunan peringkat ke-9 dan ke-10 di kota. Keduanya adalah praktisi seni bela diri seumur hidup dan eksponen yang sangat kompeten. Mengosongkan. Levi memperingatkan. Dapatkan dia. Konrad memerintahkan pada saat yang sama. Cosimo dan Clarence kemudian secara bersamaan bergegas menuju Levi. Levi berputar dengan satu kaki dan menyerang dengan yang lain, membuat kedua pria itu terbang kembali ke arah yang berlawanan. Kerasnya pertempuran disandingkan dengan keheningan kerumunan. Kedua pemuda itu menabrak beberapa meja sebelum jatuh dengan keras ke tanah, diikuti oleh tubuh mereka yang bergetar sebentar sebelum mereka kehilangan kesadaran. Saat suara-suara mengerikan itu mereda, keheningan udara menyelimuti seluruh ruangan. Massa tercengang karena tidak ada yang tahu Levi bisa melawan. Apa yang paling tidak diharapkan adalah seberapa baik dia mampu mengelola melawan keturunan peringkat ke-9 dan ke-10, yang keduanya luar biasa bela diri dalam hak mereka sendiri. Rahang Jerry dan Konrad menghantam geladak. Bocah itu punya beberapa gerakan. Tapi apakah kamu tahu siapa yang baru saja kamu tangani? Mereka adalah putra keluarga kekaisaran. Kamu selesai. Selesai. Konrad mengarahkan jarinya ke Levi saat dia mengarahkan amarahnya ke arahnya. Dari semua orang yang bisa kamu kalahkan, kamu harus memilih mereka. Kamu dalam masalah besar sekarang, Levi. Jerry berteriak. Ini tentu saja berarti tidak ada akhir untuk masalah bagi siapa saja yang berani menganiaya keturunan keluarga kekaisaran. Bukanlah berita bahwa keluarga terkemuka terkenal karena betapa protektifnya mereka terhadap diri mereka sendiri. Levi Garrison mencibir. Apa itu tentang mereka? Bahwa mereka tidak tersentuh. Kalau begitu aku tidak akan senang apa-apa selain memberi mereka kekaisaran kekalahan yang bagus. Konrad akan menyerang provokasi berulang Levi. Tidak mungkin dia bisa menerima pelanggaran ini. Pindah, atau aku akan memberimu rasa ini juga. Levi mengepalkan tinjunya dengan mantap saat dia menatap Konrad. Bawalah kalau begitu, jika kamu berani. Konrad terlalu terbiasa dengan caranya sendiri dan menganggap tak seorang pun di Auckland City akan pernah berpikir untuk menyentuhnya. Kalian semua harus bersaksi bahwa dia sendiri yang meminta pukulan yang baik. Kaki Levi terangkat saat suaranya jatuh dan menabrak kaki kiri lawannya. Dengan suara patah tulang lainnya, Konrad dibawa untuk berlutut di depan Levi. Sekali dua kali, Levi menyerang lagi dengan kaki kanannya. Pukulan lanjutan ini mendarat dengan tepat di kedua sisi Konrad dan mengeluarkan kedua tangannya. Jeritan mengerikan Konrad menggema di seluruh aula. Dia cacat. Keempat anggota tubuhnya patah. Itu brutal. Ini sangat kejam. Semua yang hadir terguncang. Apakah dia sudah gila? Dia berani melumpuhkan Konrad Garcia. Levi Garrison benar-benar terlibat kali ini. Tidak mungkin dia akan lolos dengan ini. Tuan Garcia, mereka yang mampu bereaksi bergegas ke sisi pria yang jatuh itu. Apakah kamu kehilangannya, Levi? Apakah ada orang yang tidak akan kamu serang? Ini adalah keturunan dari keluarga kuno paling terkemuka kedua di Erudia. Teriak Jerry. Kamu sudah selesai. Jika kamu bisa hidup melewati hari ini, aku akan mengambil namamu. Jangan berani-berani bermimpi tentang pergi. Kamu akan mati di sini hari ini.
Terjadi hiruk-pikuk ketika masa pria dan wanita muda yang memiliki hak istimewa bergabung dalam teguran tersebut. Anak-anak manja kemudian mengeluarkan ponsel mereka untuk memanggil para tetua dari berbagai keluarga mereka untuk meminta bantuan. Tanpa diduga untuk semua orang, segalanya menjadi di luar kendali. Jika keluarga Garcia datang mencari jawaban, tidak ada seorang pun di sana yang bisa menghindari tanggung jawab. Dalam waktu singkat, 16 keluarga kekaisaran dan 32 keluarga kerajaan di kota Auckland dimobilisasi. Dengan itu, kepala keluarga sedang dalam perjalanan ke dinasti Manor dengan pejuang terbaik mereka di belakangnya. Seolah-olah kota telah terbalik dalam semalam. Ini adalah sesuatu pada tingkat yang berbeda karena korban utama adalah keturunan dari keluarga kuno paling terkemuka kedua. Kau punya banyak jawaban untuk hari ini, Levi. Mata semua orang terkunci pada satu-satunya sosok yang berdiri terpisah dari orang lain. Dia kemudian menarik kursi dan duduk. Bagus. Biarkan mereka datang sehingga kita bisa menyelesaikan ini sekali dan untuk selamanya. Bersambung.